Banyak sekali cerita pengalaman perjumpaan dengan sosok misterius yang dihubung-hubungkan dengan hantu, atau kejadian-kejadian aneh yang dijadikan alasan untuk percaya hantu. Banyak juga sederet penelitian atau eksperimen ilmiah yang dapat menjelaskan berbagai fenomena misterius, termasuk penampakan hantu. Ahli saraf Kanada Michael Persinger mempelajari keterkaitan efek medan elektromagnetik dengan persepsi manusia terhadap hantu. Penelitiannya menghasilkan hipotesis bahwa medan magnet yang berdenyut tidak kentara di bawah kesadaran manusia dapat membuat orang merasa seolah-olah ada kehadiran makhluk lain di dekatnya. Hal ini juga berkaitan dengan pola aktivitas yang tidak wajar di lobus temporal otak. Penelitian berbasis laboratorium Persinger menggunakan sebuah helm yang dipasang di kepala para partisipannya. Ia menemukan beberapa pola medan magnet lemah di atas kepala seseorang selama 15-30 menit. Dibenarkan juga secara supranatural bahwa medan elektromagnetik mempengaruhi kehadiran makhluk astral. Namun bukan seolah-olah, melainkan medan magnet yang dirasakan tersebut adalah dibawa atau timbulkan oleh makhluk astral. Getaran frekuensi infrasonik turut menyebabkan ketidaknyamanan secara fisiologis. Para psikolog telah mempelajari kaitan suara pusaran angin dan kebisingan lalu lintas di dekat tempat tinggal dengan disorientasi, perasaan panik, perubahan detak jantung dan tekanan darah hingga efek-efek psikis lainnya seperti perasaan dikunjungi hantu. Yang mana juga dibenarkan secara supranatural bahwa ketika dikunjungi hantu kondisi tersebut akan terjadi dan mendominasi. Meski tidak semua kondisi tersebut disebabkan oleh hantu. Bisa jadi memang masalah kesehatan, namun itu belum dapat mematahkan eksistensi hantu. Dalam sebuah makalah tahun 1998, Vic Tandy menjelaskan bahwa pekerja di pabrik peralatan medis dilaporkan sering melihat penampakan hantu dan mendengar suara-suara aneh. Setelah diselidiki, ruangan yang dihuni para pekerja ternyata memiliki gelombang 19 Hz yang bersumber dari kipas angin. Yang oleh sains disinyalir menjadi penyebabnya. Namun supranatural pun kembali tidak membantah, dan justru menjelaskan bahwa gelombang 19 Hz yang terus-menerus terdengar akan membentuk frekuensi otak manusia di gelombang tersebut. Persis seperti sains yang dipercaya saat ini, yang mana pada saat otak bekerja pada gelombang tersebut, kemungkinan besar panca indera dapat menangkap suara maupun sosok hantu yang mungkin memang berada pada atau mendekati gelombang tersebut. Ruangan yang lembab dan berjamur ternyata juga disebut-sebut dalam penelitian ilmiah tentang penampakan hantu dan pengalaman gaib lainnya. Sandy Rogers dan timnya yang berasal dari Clarkson University mengamati adanya kesamaan antara pengalaman paranormal dan efek halusinogen dari spora jamur yang tumbuh di tempat lembab, yang mungkin terhirup dan menyebabkan berhalusinasi. Ini menjadi sulit dibantah secara supranatural, memang di sanalah disebut hantu suka bertempat. Namun belum juga itu bisa mematahkan. Bagaimana dengan orang yang melihat hantu di tempat lembab dari kejauhan? Atau dengan kata lain orang tersebut tidak berada di tempat lembab di mana hantu sering terlihat di sana. Sugesti turut mempengaruhi seseorang yang mengaku-mengaku melihat sebuah penampakan yang diyakini sebagai hantu. Laporan penelitian psikolog Rance Lange dan James Houran dari University of Illinois menyimpulkan bahwa seseorang yang diberitahu bahwa tempat yang ia masuki berhantu cenderung akan merasakan kehadiran hantu ketimbang mereka yang tidak diberitahu. Sebanyak 22 orang mengunjungi 5 teater pertunjukan dan diminta memperhatikan suasana sekitar. 11 di antaranya diberitahu bahwa kondisi teater tersebut berhantu, sedangkan 11 sisanya tidak. Hasilnya, pengalaman menyaksikan penampakan hantu lebih sering diceritakan oleh 11 orang yang telah dibisiki cerita hantu. Sugesti inilah yang kemudian umum dijumpai hampir di seluruh dunia. Cerita rakyat, legenda lokal, dan film horor membuat banyak manusia membayangkan hantu berdasarkan cerita-cerita yang pernah mereka dengar dan tonton. Meskipun pada kenyataannya sosok hantu dalam pelbagai kisah tersebut berbeda-beda wujudnya. Secara supranatural pun memang seperti itu penjelasannya, di mana perwujudan hantu pada tingkatan tertentu secara kasat mata adalah energi tak berbentuk, dan imajinasi masing-masing yang membentuk itu menjadi sosok seperti yang ada di otak mereka.
Perdebatan ini tidak akan ada habisnya. Bahkan hasil penelitian terkadang justru mengarah ke fakta eksistensi hantu. Dan yang tidak mengarah pun tidak berlawanan dan hanya sebatas perbedaan sudut pandang. Jadi ada atau tiada adalah keputusan kalian masing-masing.